Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi jenis dan contoh apresiasi sastra anak yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Haritun dengan NIM 085, Irma Ayuandira dengan NIM 096, Ita Septiani dengan NIM 110, Iksanuddin Rasid dengan NIM 111, Raffian Helmi Kurniawan dengan NIM 054. Selanjutnya kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebelum masuk ke jenis dan contoh apresiasi anak, terlebih dahulu kami menjelaskan tentang arti dari apresiasi sastra anak. Apresiasi sastra anak adalah memberikan penilaian terhadap karya sastra, mengapresiasikan sebuah karya sastra, maka melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan memberikan penghargaan terhadap karya sastra tersebut. Apresiasi sastra merupakan hasil usaha pembaca dalam mencari dan menemukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya ada batasan apresiasi sastra anak. Nah, di sini untuk batasan apresiasi sastra anak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apresiasi sastra anak adalah penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Yang kedua adalah apresiasi sastra anak adalah penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra anak. Yang ketiga adalah apresiasi sastra anak adalah kegiatan menggali cipta sastra anak dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra anak. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Ayuandira. Kepada Irma Ayuandira kami persilakan untuk memaparkan materi hasil diskusi. Terima kasih kepada Mbak Nurul Haritun yang telah memberikan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis apresiasi sastra anak. Yang pertama, apresiasi kinetik, sikap memberikan minat pada sebuah karya tertentu, yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan langkah aktif untuk mengapresiasi sebuah karya. Yang kedua adalah apresiasi verbal, memberikan penafsiran, penilaian, dan penghargaan yang berbentuk tanggapan, penjelasan, komentar, kritik, dan saran, maupun pujian baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah contoh apresiasi sastra anak. Ada 4, yaitu yang pertama kegiatan langsung, yang kedua kegiatan tak langsung, yang ketiga kegiatan dokumentatif, dan yang keempat adalah kegiatan kreatif. Kegiatan langsung yang terdiri atas 1. Mendengar pembacaan puisi, 2. Mendengar pembacaan cerpen, 3. Menonton lomba baca puisi, 4. Menonton lomba mendongeng, 5. Menonton pementasan drama maupun lomba pementasan drama atau teater, yang ke-6 membacakan puisi, yang ke-7 membacakan cerpen, dan yang ke-8 mendongeng, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ita Septiani. Kepada Ita Septiani kami persilakan untuk memaparkan materi hasil diskusi.
Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya yaitu kegiatan tak langsung. Kegiatan tak langsung yang terdiri atas 1. Mempelajari teori sastra, 2. Membaca sejarah sastra, 3. Membaca esai sastra, 4. Mempelajari kritik sastra, 5. Mempelajari sejarah sastra, 6. Membaca informasi mengenai kegiatan bersastra. Selanjutnya yaitu kegiatan dokumentatif. Kegiatan dokumentatif meliputi 1. Clipping esai sastra, 2. Mengumpulkan antologi serta kumpulan puisi, 3. Mengumpulkan antropologi serta kumpulan cerpen, 4. Mengoleksi novel, 5. Mengoleksi masalah drama, 6. Mengumpulkan foto-foto penyair atau pengarang. Selanjutnya yaitu kegiatan kreatif. Kegiatan kreatif meliputi 1. Menciptakan puisi, 2. Mengarang cerpen, 3. Menulis novel, 4. Membacakan dongeng, 5. Mendongeng, 6. Mengarang naskah drama, 7. Memusikalisasi puisi, 8. Membuat kreasi puding puisi dinding atau mading sastra, 9. Menulis resensi karya sastra, 10. Mengadakan lomba baca puisi, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ihsanuddin Rasyid. Kepada Ihsanuddin Rasyid kami persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kemudian saya akan membacakan materi tentang tahapan apresiasi sastra anak. Untuk tahapan-tahapannya ada 5. Yang pertama, tahap mengenal dan menikmati. 2. Tahap menghargai. 3. Tahap pemahaman. Dan yang keempat, tahap penghayatan. Serta yang kelima, terakhir, tahap aplikasi. Yang pertama, tahap mengenal dan menikmati. Pada tahap ini, berhadapan dengan suatu karya, kemudian mengambil suatu tindakan berupa membaca, melihat, atau menonton, dan mendengarkan sesuatu karya sastra. Yang kedua, tahap menghargai. Pada tahap ini, merasakan manfaat atau nilai karya sastra yang telah dinikmati. Manfaat di sini berkaitan dengan kegunaan karya sastra tersebut. Misalnya, memberi kesenangan, hiburan, kepuasan, serta memperluas wawasan dan pandangan hidup. Kemudian yang ketiga, pada tahap ini adalah tahap pemahaman. Pada tahap ini melakukan tindakan meneliti serta menganalisis unsur-unsur yang membangun karya sastra, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Akhirnya dapat menyimpulkan karya sastra tersebut. Apakah karya sastra tersebut termasuk baik atau tidak. Dan yang keempat adalah tahap penghayatan. Pada tahap ini membuat analisis lebih lanjut dari tahap sebelumnya. Kemudian membuat interpretasi atau penafsiran terhadap karya sastra tersebut, serta menyusun argumen berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Raffian Helmi Kurniawan. Kepada Raffian Helmi Kurniawan kami persilakan untuk memaparkan materi hasil diskusi. Baik, yang berikutnya tahap kelima. Tahap aplikasi. Penerapan segala nilai, ide, wawasan yang diserap pada tahap-tahap terdahulu diinternalisasi dengan baik sehingga masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Dan kepada para audiens yang ingin memberikan sanggahan, kritikan, atau memberikan pertanyaan yang kurang dipahami kepada materi kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.